Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Empat tersangka penambang liar di Tapin ditangkap. Komplotan pencuri di Batola ditangkap. Delapan tersangka perjudian di Batola ditangkap. Empat tersangka penambang liar batubara berinisial HS, K, N, dan M ditangkap polisi dari Polres Tapin. Keempat tersangka ditangkap di kawasan izin usaha pertambangan milik PT Binuang Mitra Bersama, Desa Pantai Walang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin pada 23 Agustus lalu. Tersangka HS sebagai pemilik modal dan penanggung jawab, sedangkan K, N, dan M sebagai pekerja. Dari mereka polisi menyita 2 unit alat berat berupa ekskavator. Dalam gelar perkara Kamis siang, Kapolres AKBP Ernesto Saiser mengatakan, tersangka menambang 1.000 ton batu bara dalam kurun waktu 1 bulan. Sudah berapa ton, Pak? Baru 1 bulan yang lalu. Ada berapa ton jumlah batu bara? Ya, kalau jumlah sih, kalau hitung-hitungan mungkin sekitar 1.600 sampai 1.000 ton. Ya, ini nanti pengembangannya, rekan-rekannya, karena informasi awal ya masih sudah dijual, tapi kita lagi nanti mau pengembangan. Untuk Ya. Pak, pembelinya gimana, Pak? Apakah Nanti kita kejar pembelinya dan kita periksa nanti, ya. Tapi sementara untuk awal dulu 4 orang ini dulu yang kita jadikan tersangka, ya. 5.000. 1.000 ton batu bara yang ditambang tersangka telah dijual. Polisi masih menyelidiki pembeli batu bara ilegal tersebut. Keempat tersangka akan dikenai pasal 158 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan liar dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Tiga tersangka komplotan pencurian berinisial FM, DR, dan SU ditangkap polisi dari Polres Batola. Ketiganya ditangkap di rumah masing-masing pada 2 Agustus 2022 lalu. Dari mereka, polisi menyita barang bukti 1 unit motor dan 1 unit laptop. Komplotan ini melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali, diantaranya pencurian motor, laptop, rumah, dan toko. Kasat Reskrim AKP Setiawan Malik saat gelar perkara Kamis siang mengatakan, para tersangka mencuri saat sepi terutama malam hari. Ya, jadi pada saat itu Saudara Suprianto baru pulang dari Wanaraya, kolam kanan. Habis nangkap nyuri laptop. Pada saat selesai melaksanakan, kita tangkap di jalan. Di mana raya ya? Iya. Penangkapan yang lain asal dari penangkapan yang pertama itu ya, berarti selanjutnya. Ya, kemudian habis setelah itu kita kembangkan, kita ke rumah saudara FM, kemudian ke rumahnya saudara DR. Komplotan ini akan dikenai pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Seluruh ruang tahanan narapidana napi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara dirazia.
Razia dilaksanakan oleh Kemenkumham Kalsel bersama tim gabungan TNI, Polri, BNN, dan Bapas pada Rabu malam. Razia ini digelar untuk memastikan lingkungan lapas bebas dari benda-benda terlarang seperti narkoba, senjata tajam, telepon genggam, dan yang lainnya. Dalam kegiatan ini petugas hanya mendapati sejumlah benda seperti korek api, kartu poker, paku, alat cukur, dan ikat pinggang besi. Barang-barang tersebut juga tidak boleh dimiliki napi sehingga disita dan akan dimusnahkan. Hasilnya kita sama-sama, jadi barang-barang terlarang ya kecil-kecil aja, aku apa-apa. Jadi nggak ada narkoba, nggak ada HP, nggak ada sajam gitu toh. Jadi saya lihat aparat penegak hukum sinergitas yang bagus, juga program pembinaan di dalam, aku lihat ada pesantren juga bagus. Jadi ya itu menunjukkan bahwa di dalam ini moga-moga kondusif. Jadi dari hasil semua tadi alhamdulillah aman ya. Aman, nggak ada barang-barang yang menonjol di yang dilarang kita kan pertama HP, kedua narkoba, sajam, jaringan listrik ilegal itu. Aku lihat tadi nggak ada kabel, nggak ada HP. Jadi ya alhamdulillah bahwa di lapas Amunte kondusif. Selain dirazia, napi juga dites urin secara acak untuk memastikan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sejumlah napi yang dites urin dinyatakan negatif narkoba. Dari Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Empat tersangka penambang liar di Tapin ditangkap. Komplotan pencuri di Batola ditangkap. Delapan tersangka perjudian di Batola ditangkap. Delapan tersangka perjudian berinisial FZ, KR, MS, AH, HR, S, R, dan FR ditangkap polisi dari Polres Batola. Delapan tersangka judi togel online yang terdiri dari 1 pengepul dan 7 pembeli ini ditangkap di kawasan Handil Bakti Alalak pada Sabtu malam. Dari mereka polisi menyita barang bukti 1 unit telepon genggam dan sejumlah uang tunai. Kapolres AKBP Dias Sasongko mengatakan, penangkapan tersangka judi togel online ini berkat laporan masyarakat. Pertama yang akan judi online sendiri agar masyarakat juga belajar bahwa bukan masalah besar atau kecilnya keuntungan yang didapatkan, tetapi sanksi pidana ataupun juga kerugian yang dirasakan oleh keluarganya jika melakukan perbuatan judi. Dan saya harap itu menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa seperti yang dilakukan oleh para tersangka. Untuk mengungkap atau memberantas judi online. 8 tersangka judi togel ini akan dikenai pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Tidak hanya di Kabupaten Batola, tersangka perjudian togel online di Banjarmasin juga ditangkap. Tersangka berinisial AK ditangkap polisi dari Polsek Banjarmasin Utara Rabu sore.
Pria berusia 58 tahun ini merupakan pemain sekaligus pengepul judi togel online di kawasan Antasan Kecil Timur Dalam, Banjarmasin Utara. Dari pria parubaya ini, polisi menyita barang bukti 1 kartu ATM, telepon genggam, dan uang tunai Rp71.000. Bukti transfer, juga ada kartu ATM dan uang tunai Rp71.000. Tersangka ini kita amankan dari pengembangan kita, informasi masyarakat dan hasil penyelidikan, dan selanjutnya kita lakukan penangkapan dan didapati transaksi judi togel online, yang mana ini mereka memasang dan sekaligus juga menerima pesanan dari orang lain untuk dipasangkan di judi online tersebut. Tersangka akan dikenai pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan, Ahmad Fauzi, dan Hafiz Arhaman melaporkan. Kantor Kejaksaan Tinggi Kejati, Kalimantan Selatan didemo massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kamis siang. Mereka melaporkan dugaan penyelewengan proyek pengairan yang dikerjakan PT Sinar Mustika Prima di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Batola. Menurut mereka, proyek dengan anggaran 17 miliar rupiah itu tidak sesuai spesifikasi. Massa pun menuntut Kejati Kalsel menindak pelaksana proyek tersebut. Nah, ini yang kami sampaikan hari ini yaitu berupa dugaan kecurangan pelaksanaan pemampatan air Kalimantan 3 Baru Kalimantan Selatan dikerjakan oleh PT Sinar Mustika Prima senilai 17 miliar lebih. Ini sudah kami lakukan peninjauan, sudah mulai ada kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Oleh karena itulah kami sampaikan di sini dugaan kecurangan pekerjaan tidak sesuai spek, petunjuk teknis dan volume pada proyek rehabilitasi di Handil Bakti Kabupaten Batola, Kementerian PUPR NSTB Kalimantan 3. Kasipenkum Kejati Romadu Novelino menjelaskan, pihaknya tidak bisa menindak proyek tersebut karena masih dalam pengerjaan. Ini saya mungkin menganalogikan sedikit contoh pagar Kejati. Pembangunan pagar Kejati ini tahun 2022. Habis kontrak di 30 Desember 2022 nanti, akhir tahun. Kemudian saat ini Agustus mungkin baru segini pagar yang terbangun, yang ini belum. Berarti dia kan kurang volume, tapi tidak bisa dikategorikan sebagai korupsi karena masih masuk dalam masa kontrak. Kapan dia bisa dikatakan ada penyimpangan? Ketika semua sudah lengkap, masa kontrak sudah habis, masa pemeliharaan selesai. Ketika di situ kalian mungkin iseng-iseng ada yang ahli sipil ngitung ternyata kurang, baru bisa dikatakan ada penyimpangan. Penindakan terhadap proyek yang tidak sesuai spesifikasi baru bisa dilakukan setelah masa pengerjaan dan pemeliharaan selesai. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Buron selama 18 bulan, tersangka pembunuhan berinisial WA ditangkap polisi dari Polres Kabupaten Tapin. Pemuda berusia 27 tahun ini diciduk saat hendak menaiki mobil angkutan menuju Gunung Mas, Kalimantan Tengah. WA melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban berinisial HD 19 tahun di salah satu warung di Desa Batung, Kecamatan Piani pada 21 Maret 2021 lalu. Pembunuhan ini terjadi karena tersangka dan korban berebut korek api. Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Peristiwa nahas dialami 4 pekerja bangunan di Desa Cindai Alus, Kabupaten Banjar, Selasa siang. Mereka tertimpa reruntuhan material bangunan dak teras ruko yang sedang dikerjakan. Dari 4 pekerja ini, 2 diantaranya tewas di tempat, sedangkan 2 lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Terpantau di lokasi bangunan ruko yang ambruk sudah dipasangi garis polisi. Salah satu warga, Saifuddin, mengatakan saat kejadian ia mendengar suara benda jatuh. Ia pun mendekat ke lokasi dan melihat para pekerja tertimpa reruntuhan material bangunan yang ambruk. Semua pekerja yang tertimpa reruntuhan material bangunan belum diketahui identitasnya. Polisi masih menyelidiki penyebab ambruknya material bangunan ruko setengah jadi ini. 2 korban tewas dievakuasi dengan mobil ambulans ke Rumah Sakit Ratu Zaleha, Martapura. Oprit jembatan Bromo Mantuil, Banjarmasin Selatan yang terlalu curam kembali mengakibatkan pengendara celaka. Akhir pekan lalu, 2 pengendara motor yang berboncengan menabrak pagar pembatas saat menuruni oprit jembatan tersebut. Video kedua pemotor itu pun diunggah ke media sosial dan mendapat tanggapan dari warga. Terpantau di lokasi, pecahan material motor masih berhamburan di sekitar pagar pembatas. Menurut warga sekitar, sudah lebih dari 10 pengendara motor celaka saat menuruni oprit jembatan yang terlalu curam ini. Warga berharap pemerintah membenahi oprit jembatan Bromo agar tidak terlalu curam. Balita penjual asongan di Banjarmasin viral di media sosial karena mendapat eksploitasi dan kekerasan dari orang tuanya sendiri. Bocah perempuan berinisial K tersebut kerap dipaksa mengemis dan berjualan asongan oleh orang tuanya di depan salah satu hotel kawasan Banjarmasin Tengah. Tidak hanya dieksploitasi, bocah berusia 3 tahun ini juga sering dipukul orang tuanya jika menolak mengemis dan berjualan. Wali Kota Ibnu Sina membenarkan bocah tersebut memang sering diperlakukan kasar dan dipaksa mencari uang oleh orang tuanya. Bahkan menurutnya perlakuan tersebut sudah dialami sang bocah sejak 2021 lalu. Pihaknya pun sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani masalah ini, namun sayangnya tetap saja terulang lagi. Ibnu Sina meminta pihak kelurahan dan warga di sekitar tempat tinggal anak tersebut untuk mengawasi. Ia berharap eksploitasi dan kekerasan yang dialami bocah K tidak terjadi lagi. Eks Pasar Bauntung di kawasan Kemuning, Banjarbaru Selatan, Minggu sore terbakar. Puluhan anggota pemadam kebakaran bersama warga sekitar bahu-membahu memadamkan api. Si jago merah dapat dikuasai dalam kurun waktu 1 jam. Kebakaran menghanguskan 4 bangunan, yakni rumah makan, kios pedagang ayam goreng, dan 2 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Polisi dari Polresta Banjarmasin menggelar razia minuman keras miras di sejumlah kafe dan rumah biliar. Razia digelar selama 3 hari, yakni sejak Sabtu malam hingga Senin malam. Dari hasil razia ini, polisi menyita 700 botol miras berbagai merek. Ratusan botol minuman beralkohol itu disita dari kafe dan rumah biliar
yang tidak memiliki izin penjualan miras. "700 botol miras ini akan dimusnahkan Polresta Banjarmasin. Kelangkaan bahan bakar minyak BBM solar kembali terjadi di Kabupaten Tanah Laut dalam beberapa pekan terakhir. Akibat sulit didapat, harga BBM bersubsidi tersebut melonjak hingga 2 kali lipat di pedagang eceran. Tingginya harga solar di pedagang eceran memberatkan nelayan, sehingga mereka pun memilih enggan melaut. Sejumlah nelayan hanya beraktivitas menjemur ikan di atas perahu mereka yang tambat di muara sungai Asam-Asam. Nelayan menuntut pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar agar mereka bisa melaut lagi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono mengatakan, nelayan sulit mendapat solar karena stoknya yang terbatas. Selain itu, distribusi BBM bersubsidi khusus nelayan melalui badan usaha milik desa BUMDes sedang mengalami kendala. Rusdi menambahkan pihaknya akan bekerja sama dengan koperasi unit desa untuk membangun SPBU khusus nelayan. Belasan siswa sekolah dasar SD Negeri Sungai Mie 7 Banjarmasin dites usap antigen akhir pekan lalu. Tes usap antigen dilakukan untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Pasalnya ada 11 siswa yang sakit dan tidak masuk sekolah usai mengikuti kerja bakti. Kepala Sekolah Nur Cahyani Indah menjelaskan, ada 15 siswa yang dites usap antigen. Menurutnya tes usap hanya dilakukan kepada siswa kelas 2A saja karena 11 siswa yang sakit dari kelas tersebut. Jika hasil tes usap antigen nanti menyatakan ada siswa yang reaktif COVID-19, siswa tersebut akan diminta melakukan isolasi mandiri. Selain itu, Dinas Pendidikan bersama Dinas Kesehatan akan melakukan tes usap antigen lagi di sekolah tersebut. Kasus COVID-19 di Banjarmasin yang melonjak pada beberapa pekan lalu kini kembali menurun. Data Dinas Kesehatan, jumlah kasus positif COVID-19 pada 6 Agustus 2022 lalu mencapai 577 orang. Sedangkan data per 23 Agustus 2022 jumlah kasus positif COVID-19 menurun, yakni 232 orang. Dari 232 orang yang terkonfirmasi COVID-19, 200 diantaranya menjalani isolasi mandiri atau isoman, dan 32 dirawat di rumah sakit. Empat tersangka penambang liar di Tapin ditangkap. Komplotan pencuri di Batola ditangkap. Delapan tersangka perjudian di Batola ditangkap. Empat tersangka penambang liar batubara berinisial HS, K, N, dan M ditangkap polisi dari Polres Tapin. Keempat tersangka ditangkap di kawasan izin usaha pertambangan milik PT Binuang Mitra Bersama,
Desa Pantai Walang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin pada 23 Agustus lalu. Tersangka HS sebagai pemilik modal dan penanggung jawab, sedangkan K, N, dan M sebagai pekerja. Dari mereka polisi menyita 2 unit alat berat berupa ekskavator. Dalam gelar perkara Kamis siang, Kapolres AKBP Ernesto Saiser mengatakan, tersangka menambang 1.000 ton batu bara dalam kurun waktu 1 bulan. Sudah berapa ton Pak? Baru 1 bulan yang lalu. Ada berapa ton jumlah batu bara? Ya kalau jumlah sih kalau hitung-hitungan mungkin sekitar 1.600 sampai 1.000 ton. Ya, ini nanti pengembangannya rekan-rekannya karena informasi awal ya masih sudah dijual tapi kita lagi nanti mau pengembangan. Untuk anehnya Pak, pembelinya gimana Pak? Apakah Nanti kita kejar pembelinya dan kita periksa nanti ya. Tapi sementara untuk awal dulu 4 orang ini dulu yang kita jadikan tersangka ya. 5.000. 1.000 ton batu bara yang ditambang tersangka telah dijual. Polisi masih menyelidiki pembeli batu bara ilegal tersebut. Keempat tersangka akan dikenai pasal 158 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan liar dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Tiga tersangka komplotan pencurian berinisial FM, DR, dan SU ditangkap polisi dari Polres Batola. Ketiganya ditangkap di rumah masing-masing pada 2 Agustus 2022 lalu. Dari mereka, polisi menyita barang bukti 1 unit motor dan 1 unit laptop. Komplotan ini melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali, diantaranya pencurian motor, laptop, rumah, dan toko. Kasat Reskrim AKP Setiawan Malik saat gelar perkara Kamis siang mengatakan, para tersangka mencuri saat sepi terutama malam hari. Ya, jadi pada saat itu Saudara Suprianto baru pulang dari Wanaraya, kolam kanan. Habis nangkap nyuri laptop. Pada saat selesai melaksanakan, kita tangkap di jalan. Di mana raya ya? Iya. Penangkapan yang lain asal dari penangkapan yang pertama itu ya berarti. Ya, kemudian habis setelah itu kita kembangkan, kita ke rumah Saudara FM, kemudian ke rumahnya Saudara DR. Komplotan ini akan dikenai pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Seluruh ruang tahanan narapidana napi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara dirazia. Razia dilaksanakan oleh Kemenkumham Kalsel bersama tim gabungan TNI, Polri, BNN, dan Bapas pada Rabu malam. Razia ini digelar untuk memastikan lingkungan lapas bebas dari benda-benda terlarang seperti narkoba, senjata tajam, telepon genggam, dan yang lainnya. Dalam kegiatan ini petugas hanya mendapati sejumlah benda seperti korek api, kartu poker, paku, alat cukur, dan ikat pinggang besi. Barang-barang tersebut juga tidak boleh dimiliki napi sehingga disita dan akan dimusnahkan. Hasilnya kita sama-sama, jadi barang-barang terlarang ya kecil-kecil aja aku apa-apa. Jadi nggak ada narkoba, nggak ada HP, nggak ada sajam gitu toh. Jadi saya lihat aparat penegak hukum sinergitasnya bagus, juga program pembinaan di dalam aku lihat ada pesantren juga bagus. Jadi ya itu menunjukkan bahwa di dalam ini moga-moga kondusif. Gitu. Jadi dari hasil tersebut tadi, alhamdulillah aman ya? Aman, nggak ada barang-barang yang menonjol di yang dilarang kita kan pertama HP, kedua narkoba, sajam, jaringan listrik ilegal itu. Aku lihat tadi nggak ada kabel, nggak ada HP. Jadi ya alhamdulillah
bahwa di Lapas Amunte kondusif. Selain dirazia, napi juga dites urin secara acak untuk memastikan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sejumlah napi yang dites urin dinyatakan negatif narkoba. Dari Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.